Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Adanya Regional Comprehensive Economic Partnership nih. Beberapa negara begitu ya, akhirnya ada agreements di sana begitu ya. Nah, ini sejauh mana Anda melihat ini akan mampu mendorong aktivitas impor dan juga ekspor RI? Resiko banjir impor akan jauh lebih terlihatkah begitu ya? Karena kita tahu bahwa kita tahu juga RI dan China ini kan cukup besar juga nih defisit dari sisi perdagangan ya. Seperti apa Anda melihat adanya agreement ini dan dampaknya ke Indonesia gitu? Apakah ini bisa benar-benar menjadi salah satu good news? Jangan-jangan nanti malah Indonesia malah jadi pasar aja gitu ya? Seperti apa Pak Adrian? Mengenai kesepakatan RCEP yang ditandatangani oleh pemimpin ASEAN dan 4 negara lainnya, kecuali India ya, 5 negara lainnya kecuali India. Ini sih sebetulnya adalah berita baik ya. Kita jangan pernah lupa bahwa RCEP yang baru ditandatangani kemarin pada ASEAN Summit di Vietnam itu adalah kesepakatan yang ditelurkan pada ASEAN Summit tahun 2011. Ini sudah 9 tahun yang lalu. Dan kita juga jangan pernah lupa bahwa ini adalah inisiatif ASEAN. Memang kalau di berbagai berita itu seakan-akan muncul ini adalah inisiatif Cina. Tapi saya ingin menegaskan bahwa RCEP ini bukan inisiatif Cina dan bukan dipimpin oleh Cina. Ini adalah inisiatif ASEAN dan ASEAN centrality itu penting sekali. Dan kalau kita ingat pada ASEAN Summit pada tahun 2011, yang bermain dengan shuttle diplomasi untuk menggolkan RCEP ini itu adalah Indonesia sendiri. Jadi Indonesia itu adalah berperan penting. Satu, yang kedua kita juga jangan pernah lupa bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN dan Asia Pasifik itu tertinggi pada saat kita itu sebagai sebuah region, sebagai sebuah wilayah memproklamirkan sebagai wilayah yang terbuka dan free trade. Ya. Proteksionisme tidak akan pernah bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Asia itu muncul pada saat kita tuh menjadi wilayah yang terbuka dengan perdagangan bebas. Jadi itu adalah kepentingan Indonesia untuk menjadikan wilayah Asia ini tetap sebagai wilayah yang terbuka untuk perdagangan. Kita sebetulnya merespon terhadap TPP yang dulu diinisiasi oleh Amerika Serikat, tapi ternyata Trump sendiri yang mengundurkan diri dari Trans-Pacific Partnership. Dan memang RCEP ini menjadi satu format perdagangan yang sangat menarik. Kalau melihat dari komentar dari Wilbur Ross ya, Secretary of Commerce-nya Amerika Serikat mengatakan bahwa ini adalah low grade free trade zone karena tidak mewajibkan negara-negara untuk masuk kepada kesepakatan yang terkait kebebasan ini dan itu. Saya kira ini kan adalah tipikal Asia. Kita tidak ingin memaksakan anggota-anggota yang terlibat dengan RCEP untuk ikut dalam satu format. Mungkin itu sebabnya mungkin Amerika tidak mau, tapi ya nggak apa-apa. Kan kepentingan ini kan adalah kepentingan Asia. Jadi sebetulnya ini adalah kepentingan kita sebagai Asia. Nah, saya tidak pernah khawatir sebetulnya bahwa Indonesia akan menjadi sumber dari barang buangan dari Cina. Ini ditakuti oleh India. Itu sebabnya India itu menarik diri dari RCEP. Tapi saya kira itu tidak akan terjadi karena pada akhirnya perdagangan itu akan terjadi kalau kedua belah pihak saling diuntungkan. Dan saya kira ini sudah premis yang sangat mendasar. So I'm not worried about that.